Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 7 pertemuan ke-13 yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, pertama kita akan mempelajari pembagian sederhana yaitu satu suku dengan satu suku. Untuk itu kita perlu mengingat sifat pada perpangkatan. Yang pertama, A berpangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat M kurangi N. Bilangan pokoknya sama, kemudian hasilnya adalah pangkatnya dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian A berpangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian berikutnya A berpangkat 1 sama dengan A. Artinya jika ada bilangan tertulis tanpa pangkat seperti A, ini sama artinya dengan A berpangkat 1. Nah, sebagai contoh, X berpangkat 7 dibagi X pangkat 5 sama dengan X berpangkat 7 dikurangi 5, yaitu X berpangkat 2. Bilangan pokoknya sama yaitu X, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. 7 dikurangi 5 yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah X berpangkat 2. Contoh berikutnya, A dibagi A, berarti A pangkat 1 dibagi A berpangkat 1 sama dengan A berpangkat, pangkatnya kita kurangi, 1 dikurangi 1, A berpangkat 0, A berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga A dibagi A itu sama dengan 1. Contoh ketiga, di sini mengandung koefisien negatif 12X pangkat 3 dibagi 3X. Ini sama artinya kita tuliskan dalam bentuk pecahan menjadi negatif 12X pangkat 3 per 3X. Koefisien atau yang berupa angka kita bagi dengan yang angka, yang variabel kita bagi dengan yang sejenis ya. Berarti negatif 12 per 3 dikali X pangkat 3 per X. Ini kita uraikan seperti ini. Kemudian kita selesaikan untuk tiap pecahannya. Negatif 12 dibagi 3 yaitu negatif 4. X pangkat 3 per X. Ingat, X ini tadi adalah X pangkat 1. Berarti X pangkat 3 per X itu menjadi X pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 ini hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah min 4 X pangkat 2. Negatif 12 X pangkat 3 dibagi 3X berarti negatif 12 kita bagi 3 yaitu min 4. X pangkat 3 dibagi X berarti X pangkat 3 dikurangi 1 yaitu X pangkat 2. Contoh lagi jika variabelnya tidak hanya 1, negatif 32 PQ pangkat 2 dibagi negatif 4 PQ. Kita tulis dalam bentuk pecahan negatif 32 PQ kuadrat per min 4 PQ. Kita kelompokkan seperti yang ketiga tadi boleh, atau diuraikan pun juga boleh. Ini adalah alternatif cara yang lain untuk pengerjaan atau penyederhanaan pembagian. Min 32 PQ pangkat 2 per min 4 PQ. Berarti min 32 kita bagi min 4. PQ kuadrat berarti P Q kuadrat, Q-nya ada 2, Q pangkat 2, berarti Q kali Q. Kemudian yang bawah PQ artinya P kali Q. Kemudian kita sederhanakan, negatif dibagi negatif. Negatif 32 dibagi negatif 4, yaitu positif 8. P saling membagi dengan P, ini hasilnya 1, karena 1 adalah identitas pada perkalian, tidak kita tulis. Q membagi Q berarti hasilnya tinggal Q saja di atas ini ya sebagai pembilang untuk variabel Q, sehingga hasilnya adalah 8Q.
Negatif 32 dibagi negatif 4 itu 8. P membagi dengan P habis. Q yang ini dengan Q yang bawah habis, tinggal Q 1. Berarti tinggal 8 dikali Q, yaitu 8 Q. Berikutnya adalah pembagian dengan porogapet. Ini biasanya untuk yang 2 suku atau lebih dibagi oleh 1 suku atau lebih. Contoh yang pertama yaitu tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x. Nah, dengan cara membagi bentuk 4x kuadrat ditambah 6x dengan 2x, kita akan menemukan bentuk aljabar suku 2 lainnya atau pengali dari 2x agar hasilnya 4x kuadrat ditambah 6x. Nah, kita membagi menggunakan porogapet. Yang dibagi ditaruh di dalam seperti biasa, 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x. Langkahnya adalah kita bagi dulu suku yang pertama oleh pembagi ini ya. Karena ini satu suku ya kita bagi dengan 2x langsung. Kita bagi suku pertama dengan suku pertama. 4x kuadrat dibagi 2x. 4x kuadrat dibagi 2x. 4 dibagi 2 itu 2. X kuadrat dibagi x itu x. Sehingga 4x kuadrat dibagi 2x hasilnya adalah 2x. Kemudian kita kalikan 2x ini dengan 2x. 2x dikali 2x yaitu 4x kuadrat. Kemudian kita kurangkan 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat habis. 6x dikurangi 0 itu 6x. Kemudian 6x kita bagi 2x. 6x dibagi 2x yaitu 3. Kemudian 3 kita kalikan kembali dengan 2x yaitu 6x. Kita kurangkan 0. Nah, karena 0 berarti artinya habis terbagi. 2x ditambah 3 merupakan hasilnya. Jadi hasil bagi 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x adalah 2x ditambah 3. Secara umum langkahnya sama dengan porogapet biasa jika menggunakan bilangan bulat. Berikutnya contoh kedua, tentukan hasil bagi dari x kuadrat kurangi 7x ditambah 10 oleh x kurangi 2. Di sini 3 suku kita bagi dengan 2 suku. Untuk itu porogapetnya adalah x kuadrat kurangi 7x ditambah 10 kita taruh di dalam. Pembaginya x dikurangi 2 kita taruh di luar. Langkahnya adalah kita bagi dulu suku pertama dengan suku pertama. X kuadrat dibagi x yaitu x. Kemudian kita kalikan x ini dengan semua pembaginya. X dikali x kuadrat. X dikali min 2 2x. Kemudian kita kurangi x kuadrat kurangi x kuadrat 0. Min 7x dikurangi min 2x. Min 7 kurangi min 2 berarti min 7 ditambah 2. Hutang 7 dibayar 2 masih hutang 5 berarti min 5x. Min 7x dikurangi min 2x yaitu min 5x. 10 dikurangi 0 yaitu 10. Kemudian kita bagi lagi suku yang pertama ini dengan suku yang pertama. Min 5x dibagi x yaitu min 5. Kemudian min 5 ini kita kalikan dengan pembaginya semuanya. Min 5 kali x min 5x. Min 5 kali min 2 positif 10. Tinggal kita kurangi min 5x kurangi min 5x 0. 10 kurangi 10 0. Hasil akhirnya 0. Artinya habis terbagi sehingga hasilnya adalah x kurangi 5. Jadi hasil bagi x kuadrat min 7x ditambah 10 oleh x dikurangi 2 adalah x dikurangi 5. Berikutnya kita akan belajar operasi campuran yang melibatkan pembagian. Langkahnya masih sama, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Ingat, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis.
Contoh 15x dibagi 3 dikurangi 2x ditambah 9x. Ada pembagian, pengurangan, penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang pembagian. 15x dibagi 3 yaitu 5x. Masih dikurangi 2x ditambah 9x. Pengurangan dan penjumlahan kita kerjakan dari depan. 5x dikurangi 2x yaitu 3x. Masih ditambah 9x. 3x ditambah 9x yaitu 12x. Contoh berikutnya, 6 dikurangi 32x dibagi 2x dikurangi 3. Kita kerjakan dulu yang pembagian. 32x dikurangi 2x yaitu 32 bagi 2 16, x dengan x habis sehingga hasilnya 16. 6 kurangi 16 kurangi 3, sejenis semua ya, konstanta, maka tinggal dikurangi dari depan. 6 kurangi 16 yaitu negatif 10, masih dikurangi 3. Negatif 10 kurangi 3 yaitu negatif 13. Berikutnya yaitu soal kontekstual atau soal dalam kehidupan sehari-hari atau soal cerita yang melibatkan pembagian. Contoh, diketahui luas sebuah persegi panjang x kuadrat ditambah 35x ditambah 300 satuan luas dan panjangnya x ditambah 20 satuan. Berapakah lebar persegi panjang tersebut? Kita uraikan dulu yang diketahui yaitu luasnya x kuadrat ditambah 35x ditambah 300 satuan luas. Panjangnya yaitu x ditambah 20 satuan. Yang ditanya adalah lebar persegi panjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas pada persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Maka untuk mencari lebar sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya yaitu x kuadrat ditambah 35x ditambah 300 dibagi atau per panjangnya adalah x ditambah 20. Untuk itu kita menyelesaikannya dengan porogabet. X kuadrat ditambah 35x ditambah 300 kita taruh di dalam, x ditambah 20 atau pembaginya ditaruh di luar. Kita bagi dulu suku pertama dengan suku pertama. X kuadrat dibagi x yaitu x, kemudian kita kalikan dengan semuanya. X kali x, x kuadrat, x dikali 20 positif 20x. Kita kurangkan, x kuadrat dibagi x kuadrat 0, 35x dikurangi 20x 15x, 300 dikurangi 0 300. Kita bagi lagi 15x dibagi x yaitu 15. Kita kalikan semuanya. 15 kali x 15x, 15 kali 20 300. 15x kurangi 15x habis, 300 kurangi 300 0. Sehingga hasil baginya adalah x ditambah 15. Jadi, lebar persegi panjang tersebut adalah x ditambah 15 satuan. Nah, demikian penjelasan saya untuk pembagian bentuk aljabar. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar. Silakan subscribe untuk mengetahui video terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.